Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sampai saat hari ini kami sungguh sangat percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih ada pertolongan, masih ada mukjizat yang kami masih boleh rasakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab benar Engkau Raja kami yang hidup, Engkau penasehat yang ajaib, yang memberikan kedamaian dan ketentraman bagi setiap kami, umat-umat terbesar. Dan saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua. Engkau menganugerahkan kami kekuatan, kemampuan, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, yang akan kami renungkan bersama-sama malam hari ini, itu boleh menjadi kekuatan yang baru untuk terus dan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami percaya Roh Kudus yang selalu akan menuntun kami, memampukan kami untuk mau Tuhan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 1 sampai kepada yang ke-7. Firman Tuhan ini kita akan baca berbalas-balasa. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan baca ayat yang kedua dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-6 saja. Ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan suka. Mereka telah bersuka-cita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi carahan. Sebab buk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang bermundar akan jadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Damai sejahtera tidak akan bersudahan di atas dan dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, tepatnya saya ambil firman Tuhan ini bukan karena makna kita sudah mau mendekati Natal ya. Malam hari ini kita akan merenungkan betapa besar dampak kekuasaan Tuhan Yesus hari-hari ini bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya. Kemarin sudah kita mendengar firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 itu di ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Ini ada hubungannya sedikit nanti kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kedamaian. Ya. Semua orang sangat membutuhkan, memerlukan suatu kedamaian dalam kehidupan, baik kita pribadi lepas pribadi maupun dengan segenap kerukunan kita atau di dalam suatu wadah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya. Saya kira kita setuju kehadiran kita di tempat ini, ke rumah Tuhan ini, yang pasti kita memiliki kedamaian dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan merenungkan sejenak dulu di ayat yang pertama ini. Di perikopnya dikatakan di situ kelahiran Raja Damai. Bagaimana suatu nubuat yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang jelas, yang pertama firman Tuhan ini terhadap bangsa Israel dengan bangsa Yehuda. Ya, yang pada saat itu mereka mengalami suatu pengalaman yang sangat pahit. Mereka akan ditindas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mengalami suatu cobaan yang sangat besar. Sampai-sampai mereka tidak sanggup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mereka tidak akan berseru kepada penasehat yang ajaib itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan tiran, ya ada nanti ditulis dalam kebenaran firman Tuhan di sini. Arti dalam tiran itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merujuk kepada penguasa yang sangat kejam, menindas, ya, dan memerintah tanpa keadilan yang seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun kata tiran tidak secara eksplisit digunakan dalam semua terjemahan atau konsep yang sering digambarkan melalui sosok-sosok seperti Raja Firaun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Raja Firaun tidak ada memiliki kedamaian, yang sukanya menindas, Bapak Ibu. Dia yang pertama itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu bersama bangsa Yehuda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sesuatu yang mereka yang tidak bisa terima, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kalau mereka tidak siap, tidak mau terus untuk ditindas,
setiap umat-umat Tuhan hari-hari ini. Ya. Kita perlu menerima suatu kedamaian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita melihat dalam perikop firman Tuhan yang fokusnya sekali lagi yang pertama ayat yang 1 sampai kepada ayat yang kedua di sini. Ya. Bangsa Israel dengan bangsa Yehuda. Mereka merasakan suatu penindasan yang sangat berat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Sampai-sampai Nabi Yesaya membuat suatu catatan besar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang sangat bisa berdampak besar tentang siapa sebenarnya Raja Damai ini. Ya. Dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya yang keempat di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya. Katakan di situ, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Ya. Yang artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Raja Damai ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita orang Kristen sampai hari ini. Kenapa saya katakan sangat berdampak besar? Ya, Raja Damai yang kita maksud, yang kita percayai sampai hari ini. Sejak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dia menjadi wujud manusia, dia lahir di dalam dunia ini. Sejak dia masih bayi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Damai ini sudah mempunyai suatu dampak yang sangat besar. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes tidak mau dia lahir di dalam dunia ini. Ya. Herodes takut. Dia tidak terima Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menjadi Raja Damai. Ya. Sejak masih lahir, Sang Juru Selamat itu, Sang Penasehat yang ajaib itu sudah mempunyai dampak sangat besar. Ada ketakutan kepada Raja Herodes saat itu Bapak Ibu. Ya. Sampai-sampai dia berkata, dia akan membunuh semua laki-laki yang lahir pada saat itu, dan termasuklah salah satu Raja Damai itu. Ya. Sang Penasehat yang ajaib itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang kita akan renungkan saat malam hari ini. Ya. Di ayat yang Yesaya 9 ayat 1 dan ayat 6 adalah nubuat tentang datang yang terang besar melalui kelahiran seorang anak yang akan menjadi Raja Damai, membawa harapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membawa kelepasan dari penindasan dan pemerintahan yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pada saat dia lahir saja, dia sudah memiliki suatu dampak yang sangat luar biasa. Itulah kedahsyatan, itulah kehebatan Sang Juru Selamat yang kita sembah itu Bapak Ibu sampai hari ini. Ya. Terang yang bersinar di tengah kegelapan dari penindasan. Mempunyai dampak sangat besar. Dikatakan dalam firman Tuhan di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lanjutnya Bapak Ibu, dan namanya disebutkan orang. Ya. Bagaimana Nabi Yesaya menulis ini? Ya. Suatu perbuatan yang sangat luar biasa, bukan karena dibuat-buat oleh Nabi Yesaya. Karena tuntunan sang pemberi penunjuk nubuat ini, yaitu Raja Damai, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan namanya disebutkan orang yang pertama penasehat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menerima suatu nasihat dari sang Raja Damai ini, ya kita harus terima. Karena nasihat yang diajarkan oleh sang Raja Damai ini, oleh sang Juru Selamat ini, bukanlah suatu nasihat yang membuat kita menjadi celaka, Bapak Ibu. Bukanlah suatu nasihat yang membuat kita menjadi terjerumus, tapi memberi nasihat yang membuat kita ada kedamaian, ada ketentraman, ada sukacita, ya, ada berkat yang kita terima, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang pertama penasehat yang ajaib. Itu dampak yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan pada malam hari ini? Kenapa kita sampaikan? Kita katakan dalam kehidupan kita hari-hari ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena sang Juru Selamat ini, oleh karena penasehat yang ajaib ini, ya, memiliki suatu dampak yang besar bagi kehidupan kita hari-hari ini, ya, membuat kita boleh diselamatkan. Itu suatu dampak yang sangat besar, membuat kita sampai hari ini ada kedamaian, ada berkat yang kita terima. Bahkan yang terakhir, Bapak Ibu, ada suatu dampak keselamatan yang luar biasa yang akan kita nantikan sampai hari ini. Ya. Kita sudah terima kok dampak kedamaian ini. Tapi yang masih kita nantikan sampai hari ini, dampak yang sangat luar biasa ini. Ya. Dia berjanji dalam Injil Yohanes pasal 14, kita tidak perlu gelisah, Bapak Ibu, menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Dia akan datang pada kali yang kedua seperti bagaimana kita melihat, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus melihat dia naik ke surga. Itulah suatu dampak yang sangat luar biasa. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan lewat nubuat yang dicatat oleh Nabi Yesaya pasal 9, yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang perlu kita renungkan pengertian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penasehat ajaib di sini dalam arti menunjukkan hikmat ilahi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa memang gelar yang dinubuatkan terhadap Raja Damai. Ya. Yang pertama di situ, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gelar yang menunjukkan pada Kristus anak yang lahir ini diberi gelar yang sangat penting. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, penasehat yang ajaib, artinya menunjukkan hikmat ilahi yang luar biasa, ya, menunjukkan hikmat ilahi yang luar biasa. Kita tahu, Bapak Ibu,
Yesus, Raja Damai, layak kita gelari penasehat yang ajaib. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutnya Allah yang perkasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Allah yang perkasa yang dimaksud di sini dalam beberapa firman Tuhan, dia menunjukkan kehidupan pribadinya, memiliki kuasa dan keilahiannya. Ya, dia memiliki itu. Ya, di ayat yang ini Allah penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang kekal adalah menunjukkan hubungan kekekalannya sebagai sumber kehidupan. Itulah sang Raja Damai tadi, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah terima, kita sudah memiliki. Ya. Apa yang diajarkan oleh sang Raja Damai itu kepada kita sampai hari ini. Ya. Katakan di situ, Raja Damai. Ya, saya bacakan dulu. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita boleh rasakan sampai hari ini. Siapa yang kita kenal Raja Damai itu? Itulah sang juru selamat yang kita sembah, yang kita percayai, yang memiliki dampak luar biasa bagi setiap kita orang yang percaya, ya, bagi setiap kita orang yang mengasihi Dia. Ya, sangat berdampak besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita buka dulu di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Roma pasal 13 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Memang secara di dalam suatu pemerintahan yang ada di tengah bangsa kita ini, yaitu pemerintahan kita tertinggi yang ada di dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita ini adalah Bapak Presiden. Ya. Memang kita hormati, kita harus hormati terhadap pemerintah bangsa negara kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi menghormati sang juru selamat yang mempunyai dampak sangat luar biasa bagi setiap kita. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen, bukan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Bagi seluruh dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun sampai hari ini mereka mungkin belum percaya, mereka mungkin belum siap menerima Dia, tapi satu ketika mereka percaya dan mengakui bahwa sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, sang pemberi damai sejahtera itu, mereka telah mereka akui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Di ayat yang selanjutnya kita buka di dalam Titus pasal 2. Lalu dalam Titus pasal 2 ayat
sampai kepada ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat semua, Titus pasal 2 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. 2, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pergenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Inilah yang perlu memang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Menerima Sang Juru Selamat. Karena kita tahu hanya Yesuslah satu-satunya yang memiliki suatu dampak sangat luar biasa di dalam kehidupan umat manusia sampai hari ini. Jelas kemarin firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Kita harus berusaha damai dengan semua orang. Di suatu ajaran kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita terhadap siapa penasehat yang ajaib itu, Raja yang kekal, ya, yang memberikan suatu kedamaian bagi setiap kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah kita semua yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari, ya, yang tidak lama lagi kita akan peringati. Bukan setiap tahun yang harus kita peringati sang kelahiran Raja Damai itu, tapi biarlah kita merenungkan terus betapa dahsyat, betapa besar dan luar biasanya dampaknya bagi setiap kita, khususnya orang-orang yang percaya. Agar supaya kehidupan kita kelak dapat bertemu, dapat berjumpa bersama Sang Raja Damai itu. Itulah Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi pada kali yang kedua. Kita harus imani Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan sungguh sangat tegas mengingatkan, menekankan kepada kita, Dia akan datang pada kali yang kedua. Untuk itu, ya, penjelasan lebih jelas di dalam Injil Yohanes pasal 14. Hari-hari ini umat-umat Tuhan, kita tidak perlu gelisah menantikan kedatangannya pada hari ini. Ini bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kita renungkan bersama-sama, biarlah Roh Kudus yang akan terus menuntun kita untuk kita dapat terus mengerti dan memahami apa maksud dan rencana-rencana Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari saya undang semua kita pemain musik dan naikkan satu pujian pada malam hari ini. Penyertaan sempurna.